Halo Rahma. Tunggu yang lain dulu ya. Jam 35 kita mulai ya. Satu menit lagi kita mulai. Oh, sorry. Satu menit lagi kita mulai ya. Oke, kita mulai. Terima kasih atas semuanya yang udah hadir. Nanti teman-teman kamu biarin aja. Nanti kita buat evaluasi setelah ini. Sekarang hari Selasa. Semoga kalian tetap semangat ya. Perhatikan tugas-tugas yang sudah dikasih guru kamu. Sudah mulai ada tugas. Saya tidak tahu apakah sudah mulai ulangan apa enggak. Lalu ini agak cepat ya Agustus ini. Agustus ini materi itu mungkin akan semakin padat gitu. Guru-guru kamu juga berusaha untuk menyelesaikan kuota materi yang udah ada. Jadi mungkin juga nih Agustus ini sudah mulai banyak apa ya, tidak masalah sih, mungkin ada beberapa penyesuaian aja gitu. Oh ya, tadi ada teman kamu yang hubungin saya pagi banget, dia sakit mentah-mentah gitu. Kadang-kadang gini, kadang-kadang kita tuh suka lupa batas kan setiap orang punya batas ya. Misalnya kayak kesabaran punya batas, lalu perut kamu punya batas, jadi dia harus diisi. Juga harus minum ya kayak gitu-gitu. Kadang-kadang kita lupa kayak gitu sih. Atau ada beberapa hal yang biasanya nggak ada jadi ada. Contoh gini, hidup kamu oke, makan kamu oke, terus tiba-tiba teman kamu tuh kayak nggak jelas gitu tiba-tiba marah sama kamu.
Nah itu ntar kepengaruh tuh, kepengaruh. Maksudnya saya juga begitu. Jadi sebenarnya kalau kesimpulan saya sih, kesimpulan saya yang ya ini kesimpulan pribadi ya, kesimpulan pribadi itu bahwa hidup itu dibuat oke, bukan hidup itu oke. Jadi hidup itu dibuat oke, hidup itu diseimbangkan kalau nggak seimbang gitu. Atau kalau misalnya ada sesuatu yang perlu disesuaikan ya disesuaikan. Kita pasti terpengaruh dengan suasana. Maksudnya, misalnya karena satu hal gitu, kamu harus tidak tidur malam itu. Kan kita nggak pernah tahu kan, situasi itu ada aja gitu. Karena sesuatu hal, misalnya hubungan kamu yang tadi itu, hubungan kamu udah jadi jelek satu sama lain. Maksudnya, dari pengalaman pribadi saya deh, hidup itu selalu ada surprise-nya sih. Selalu ada surprise-nya. Akhirnya saya pikir itu baik juga, karena kalau terlalu flat, ya, flat itu kan garis lurus dan itu membosankan. Itu kalau operasi itu kalau flat itu mati. Jadi kalau diituin ke hidup tuh hidup kamu kayak nggak ada apa-apanya gitu ya, hari-hari gini-gini doang. Saya udah tahu habis ini ngapain gitu. Tapi kalau misalnya hidup itu serba tidak terduga, nah kalau serba terduga ntar itu tuh jadi sesuatu yang sangat baik juga. Itu ada sesuatu yang sangat baik. Lalu ntar itu meluas tuh. Kadang-kadang guru kamu juga nggak terduga. Guru kamu nggak terduga. Ya maksudnya kan ada sih beberapa guru yang itu aja gitu. Maksudnya gayanya itu gitu-gitu aja. Ada yang gitu-gitu aja. Nah di satu sisi itu kalau kamu ketemu guru yang kayak gitu, kamu dalam tanda kutip itu aman. Tapi itu juga membosankan sebenarnya, karena sebenarnya saya perhatiin tuh kamu bukan hanya belajar tentang pelajaran ya, tapi belajar tentang orangnya, tentang gayanya, tentang lain-lainnya. Gitu. Lalu perhatikan juga, ini sebenarnya simple. Duh, saya jadi bisa banyak ngomong nih kalau kayak gini. Kadang-kadang ada beberapa hal yang tanpa sengaja ya saya bilang sih tanpa sengaja lah, untuk kamu lakukan dan buat kamu sebel. Lalu hati-hati kalau kamu sudah mulai merasakan itu, karena biasanya kalau kamu sebel dengan orangnya, nanti kamu lebih sulit untuk mengerti pelajarannya. Jadi ruginya tuh double gitu. Sih nggak kayak gitu. Mudah-mudahan stabil. Walaupun tadi ya stabil itu membosankan ya. Stabil. Kalau musik tuh cuma satu nada doang, misalnya do atau re atau mi doang, membosankan. Tapi kalau do re mi diolah-olah gitu, itu jadi hidup. Kalau kamu berani begitu, hidup kamu lebih hidup. Hidup kamu lebih hidup. Siap dengan berbagai hal yang datang gitu. Ya di apa sih istilahnya? Oh, dalam bahasa Inggrisnya itu kalau kayak latihan gitu ya. Latihan kan gagal gitu. Terus dia bilang again, latihan lagi maksudnya. Ayo coba lagi gitu. Ayo coba lagi, ayo coba. Mungkin bahasa Indonesia-nya ayo coba lagi lah. Kamu nggak ngerti gitu ya. Kalau kamu nggak ngerti tentang satu hal, jangan nyerah gitu. Ada banyak cara untuk ngerti itu. Walaupun itu terasa seperti agak aneh gitu. Dulu saya pernah punya murid, diterangin gurunya nggak ngerti dia. Dia nanya sama temennya, lo ngerti nggak? Temennya jelasin kan.
oh dia nggak ngerti juga gitu. Terus dia ditanya sama orang lain lagi yang menurut dia lebih pintar daripada temannya, diterangin lagi, dia tetap nggak ngerti ya. Terus dia coba sendiri gitu, ngerti. Nah itu sampai segitunya gitu. Saya salut juga sih sama dia sih. Dan dia jadi ritme tuh kayak gitu kan. Caranya dia tuh begitu ya, caranya dia tuh itu cuma dia doang. Lalu ada juga muridnya sebenarnya agak tricky sih, tapi tricky dalam arti yang positif ya. Jadi dia nanya sama yang menurut dia lebih pintar dari dia, cuma untuk meyakinkan bahwa jawabannya sama aja gitu. Padahal dia udah tahu, cuma dia ingin meyakinkan jawabannya sama. Jadi dia pura-pura nggak tahu nanya gitu ya. Oh jawabannya ini. Oh gitu. Padahal dia udah tahu gitu. Ada yang kayak gitu juga. Jadi setiap orang tuh beda-beda cara belajarnya. Dan itu ntar aplikasinya itu terus menerus itu dalam hidup ya. Kalau ada teman saya bilang manusia itu dibagi dua, manusia malam sama manusia siang. Kamu harus tahu tuh kamu kategori yang mana tuh, manusia malam atau manusia siang. Kalau kamu manusia siang, tandanya adalah pada saat pagi kamu oke tuh, oke sampai beberapa jam tertentu ya, itu oke dan kamu lebih teratur hidupnya. Cuma kalau kamu manusia malam, wah itu agak repot tuh, karena pada saat malam kamu seger, paginya nggak oke. Malamnya oke, paginya nggak oke. Nah kalau kamu seorang seperti itu ya, kamu harus lebih ini aja, lebih hati-hati aja kalau kamu termasuk manusia malam. Nah, tapi kalau kamu manusia malam sebenarnya kamu nggak usah takut sebenarnya. Kalau misalnya kamu baru bisa tidur jam 2 malam atau jam 12 gitu ya, tidur aja. Pagi bangun aja. Nanti tubuh kamu nyesuaiin. Maksudnya tapi jangan diikutin misalnya kamu tidur jam 2 terus kamu pengennya bangun siang, jangan diikutin begitu, tergantung keperluan aja. Nah, jadi kalau kayak gitu ntar kamu nyesuaiin hidup kamu. Nah, jadi sebenarnya sih lebih oke. Kayak kalau saya bawa motor nih, saya kan dari sekolah ke rumah saya kan 10 kilo ya. Itu kalau saya lihat macet gitu ya, macet lagi. Kalau saya udah mau ribut begitu tuh, macet itu jadi beban. Tapi kalau saya lihat macet maju aja terus. Ntar ada jalan. Kalau nggak ada jalan, ya nggak pernah nggak ada jalan sih. Jadi kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau nyerah nggak ketemu sih solusinya. Coba terus gitu, again gitu. Coba lagi, coba lagi, pasti bisa deh. Gitu. Jadi beberapa kata kunci ini kalau itu jadi kalimat susah sih, berat sih, tapi gitu. Tapi pasti gue bisa. Berat emang, tapi gue bisa. Jangan dibalik gitu. Ini kayak gampang nih. Tapi kok nggak bisa ya? Kayak gitu, jangan kayak gitu. Jadi ini sebenarnya yang saya ceritakan pengalaman orang-orang ya, orang-orang kan. Kadang-kadang kita belajar juga kan dari orang lain. Ada yang gitu. Jadi ketahanan mentalnya dia gitu. Gokilnya sih gini, cowok suka dengan laki-laki, cowok suka dengan perempuan, laki-laki. Cowok suka dengan perempuan, ditembak sekali jangan nyerah, tembak lagi, tapi jangan lebih dari 3 kali ya. Karena apa? Karena kalau kamu nembak seseorang lebih dari 3 kali, kamu merendahkan diri kamu. Walaupun ada kasus begini, saya pernah punya murid juga, dia tembak satu cewek 13 kali. Satu cewek. Terus pas 13 kali, dia menyerah. Dan ternyata setelah itu cewek suka sama dia. Cuma dia udah nggak mau. Ya sedih sih. Ya, tapi gimana dia udah berusaha. Udah sangat merendahkan dirinya.
Ternyata terakhir ceweknya mau, dia udah nggak mau. Tapi kadang mereka jadi teman sih. Dan ceweknya selalu punya sikap yang bilang, tapi dia udah nggak mau. Gitu. Kalau usul saya sih 3 kali aja, pakai hukum 3 kali. Tembak-tembak kalau dia karena banyak cewek lain. Ya itu kayak gitu. Ini cuma contoh aja pada saat kamu berusaha ya. Kalau kamu berusaha, ya biasanya sih berhasil ya. Biasanya gitu. Malah kadang-kadang saya bilang kalau kamu sangat berusaha, apapun juga berhasil. Itu saya juga bingung kenapa begitu, tetapi pengalaman begitu. Kalau kamu seorang yang berusaha nih, sangat berusaha, berhasil, sangat berusaha lagi, wah kamu jadi orang yang ngeri. Setiap orang juga dalam tanda kutip respect sama kamu nanti. Karena kamu tahu, karena dia tahu kamu tuh kalau pengen sesuatu tuh berusaha banget. Gitu. Nanti akan banyak orang yang respect sama kamu dan kamu bisa jadi leader tanpa tidak, maksudnya secara tidak langsung ya. Karena kamu selalu berjuang terhadap apa yang kamu mau dan kamu selalu mengusahakan untuk dapat gitu. Jadi memang agak maksa sih. Tapi kamu pikir deh, kalau nggak dipaksa tuh nggak bisa. Walaupun akhirnya kamu tuh ngertinya mungkin dalam bahasa kamu tuh terpaksa, tapi emang gitu. Saya perhatiin teman-teman saya itu, lo pikir gue suka ngelakuin ini, gue terpaksa ngelakuin ini. Banyak yang bilang begitu, teman-teman saya bilang. Tapi karena keterpaksaan itu, kan dia kan ngelakuin sesuatu yang sebenarnya dia nggak suka. Ya. Lama-lama dia jadi ya suka. Suka dalam arti suka karena dia hasilnya bagus. Dari yang dia lakukan itu dia dapat hasilnya bagus. Itu yang dia suka. Jadi terpaksa itu lama-lama kecil, jadi porsinya itu kecil. Mungkin pertama 90% terpaksa ya. Tapi karena udah mulai ada hasil 80%, 70%, di bawah terus gitu. Sampai akhirnya dia wah santai aja dia. Udah nggak terpaksa lagi. Jadi kayak gitu. Dan itu pembelajaran yang nyata banget sih. Nih kamu perhatiin deh. Seseorang punya rumah, itu dia pengen dulu punya rumah. Pengen dulu. Baru dia punya rumah. Konyolnya, kamu punya pacar ya, hanya kalau kamu pengen punya pacar. Kalau enggak, susah. Ya apapun caranya gitu. Misalnya kamu doa, kalau yang kalian yang beragama Islam, habis sholat doa, itu kan katanya kan keren tuh. Maksudnya berkata tinggi gitu. Kalau habis sholat doa. Ya udah kalau gitu kamu habis sholat doa kamu pengen apa gitu. Saya pengen punya pacar nggak apa-apa. Maksudnya dalam hidup itu apapun yang kamu minta itu nggak apa-apa ya. Nanti dikategorikan aja apakah itu jahat atau enggak. Gitu. Orang jahat itu juga berdoa loh, jangan salah. Orang jahat itu berdoa supaya apa yang dia mau tuh terkabul. Ya bukan berdoa doang sih, mereka malah orang-orang yang tekun sebenarnya. Tekun untuk mencoba ya tadi again, coba lagi. Jadi sebenarnya ya kelihatan sekali lagi orang yang berusaha itu kelihatan hasilnya. Jadi jangan pernah takut berusaha. Ya kalau kamu nggak pengen nggak bisa kok. Kayak contoh gini, ini sederhananya nih. Kalau kamu nggak pengen nilai bagus, kamu nggak bakal dapat nilai bagus. Kamu harus pengen nilai bagus. Ntar gimana caranya supaya dapat nilai bagus? Yaitu ya it's up to you. It's up to you. Tapi kamu harus pengen dulu. Nah itu kayak gitu. Semua pokoknya dalam hidup ini kamu harus pengen dulu. Gitu. Pengen dan berusaha mendapatkan itu. Ntar kamu dapat. Jadi kayak gitu. Ya ntar dalam perjalanannya ya ada banyak
ada banyak hal, persahabatan, musuh, apa, banyak hal gitu. Itu yang bikin hidup ini tambah keren tuh kayak gitu. Ini kalau saya pengen rambut saya numbuh, nggak tahu bisa numbuh apa enggak ya. Tapi saya males. Ya misalnya kayak gitu, itu konyol sih. Jadi sekali lagi, if you want it, you have to make it terjadi. Jadi kayak gitu. Saya tidak tahu karena Bu Eva tuh ceritanya bagus-bagus gitu ya. Kemarin saya dengar salah satu ceritanya. Cukup ekstrim tapi bagus sebagai contoh. Dan itu dibalik semuanya, saya sih cuma bisa berharap ketika kamu mulai berusaha dan mulai dapat hasilnya tuh kamu menjadi seorang pribadi yang rendah hati. Saya sih cuma bisa berharap itu. Selebihnya ya bebas sih sebenarnya. Bebas. Kamu bebas menjadi apapun yang kamu inginkan. Kamu bebas untuk berusaha mendapatkan kayak apa yang kamu inginkan itu. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, tolong hidupkan videonya. Saya mau screenshot sebentar. Dihidupkan aja. Oke, Rama udah. Yang lain tolong hidupkan videonya. Oke, Andi udah, Fania udah, Yasmin udah, Rizky udah, Ramzi udah, saya tunggu ini. Doni, Zara, tinggal 3 lagi nih. Ayo hidupkan videonya nih biar seru nih. Semi, Yoel, Wildan. Oke, saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you ya. Mudah-mudahan kalian selalu suka mendengarkan obrolan egois saya. Kalau ada pertanyaan, tanya aja biar obrolan kita jadi lebih seru. Oke, thank you ya. Selamat menjalani hari Selasa. Semangat. Terima kasih, Pak. Oke, bye-bye. Bye-bye. Semi. Udah.